Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwiantoro dengan NPI 1462204 kali 4 untuk mata kuliah yaitu pengembangan aplikasi web. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi yang sudah saya buat, di mana untuk membuat sebuah aplikasi terdapat sebuah rule ya. Baik, di sini kebetulan saya NPI genap yang harus bertemakan wisata, di mana yang pertama terdapat sebuah fitur yang pertama yaitu autentikasi atau login atau logout. Tersebut harus terdapat tombol CRUD. Yang selanjutnya yaitu pagination table. Selanjutnya terdapat sebuah sidebar menu. Selanjutnya terdapat upload gambar. Lalu selanjutnya yaitu terdapat form pada modal. Terus selanjutnya terdapat sebuah laporan. Selanjutnya fasilitas fitur pengganti tema. Yang selanjutnya yaitu fitur ekspor PDF atau Excel. Baik, kita lanjut ke source code-nya. Kita membuka dulu sebuah Visual Studio Code. Oh ya, jangan lupa untuk examnya itu jangan lupa dinyalakan ya. Kita lanjut. Baik, baik, di sini saya membuat sebuah controller, di mana controller ini sebagai menjembatani ke antara view dan modeler. Di sini saya membuat beberapa controller, di mana terdapat home controller, laporan controller, login controller, pengunjung controller, register controller, dan wisata controller. Di sini saya membuka sebuah tampilan untuk home controller,
dimana home controller ini sebagai view untuk dashboard nanti. Nah, di sini terdapat function index, di mana terdapat sebuah query untuk mengambil dari model pengunjung wisata yang nantinya dihitung dan dimasukkan ke dalam variabel pengunjung dan selanjutnya ya, lalu mengembalikan sebuah tampilan terhadap home dengan mengcompact data yaitu pengunjung, wisata, dan jenis pengunjung. Lanjut selanjutnya yaitu laporan, dimana laporan ini juga terdapat sebuah function yaitu index dengan nama variabel data, dimana nama variabel data ini mengambil data dari model tempat wisata dan mengembalikan sebuah view, dimasukkan ke dalam laporan, folder laporan, dan namanya index, dan mengcompact data dari ini. Nah, di sini terdapat sebuah login controller, di mana ini terdapat 3 function. Yang pertama yaitu function index, function pemproses, dan function untuk logout. Dimana untuk function index ini untuk mengembalikan sebuah tampilan. Yang kedua yaitu function process, dimana function process ini meminta kepada user dengan parameter request dengan nama variabel kredensial dan terdapat sebuah validasi. Nah, untuk validasi ini dengan required, dimana required itu apabila data kosong itu tidak boleh. Nah, ini email like required, email tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, jika autentikasi yang kita terima itu sudah sesuai, maka akan direct ke halaman home. Dan apabila password atau email salah, maka terdapat sebuah message yaitu email atau password salah. Yang selanjutnya yaitu function keluar yaitu logout dengan parameter request untuk menerima inputan dari user. Autentikasi logout, maka langsung masuk ke tampilan login, direct ke tampilan login. Baik, di sini kita lanjut ke pengunjung controller, dimana pengunjung controller ini untuk CRUD nanti yang pertama yaitu function index, sama seperti tadi, terdapat sebuah nama variabel data yang menyimpan dari model pengunjung wisata. Untuk public function grid, dimana ini untuk membuat sebuah tampilan dan mereturn view ke pengunjung grid. Nah, pengunjung grid ini tadi saya membuat dari Laravel-nya itu sudah terdapat public function store, di mana public function store ini untuk menyimpan semua inputan dari si user yang sudah diinputkan ke dalam function grid ini tadi dan disimpan ke store. Nah,
Di sini terdapat sebuah if. Jika validasi gagal, maka akan diredirect ke pengunjung grid dengan inputan validasi dengan input. Dan jika validasinya sudah sesuai, nah di sini terdapat sebuah variabel data dengan new pengunjung wisata. Di sini untuk model data nama, request nama, data alamat, request alamat. Nah ini masing-masing ke modelnya tadi. Dan save. Apabila tahapan ini sudah berhasil, maka akan diredirect ke pengunjung dengan terdapat message sukses, data berhasil ditambahkan. Ini untuk public function edit dengan parameter string id. Nah, mengambil id-nya itu tadi, mencari nilai apa, mencari id-nya, mereturn pengunjung edit, mengcompact datanya. Untuk function update sama, kita meminta dari user request dan mencari sebuah ID. Sukses data berhasil. Untuk public function destroy, ini untuk menghapus, di mana terdapat sebuah function sebuah parameter ID, di mana ID ini nanti untuk mencari sebuah ID dari database, dari model pengunjung wisata, find ID data delete. Jika tahapan ini berhasil, maka diredirect ke tampilan pengunjung dengan message sukses, data berhasil dihapus. Nah, di sini terdapat sebuah function export untuk Excel, di mana Excel yaitu download, nama pengunjung export, di mana di pengunjung export, nah pengunjung export, nah, dengan nama pengunjung XLXX. Di sini terdapat sebuah function untuk melihat sebuah PDF, di mana terdapat sebuah nama variabel data pengunjung wisata art, yaitu untuk mengakses semua model yang ada di pengunjung wisata. Di sini saya membuat sebuah composer .pdf, di mana meload view dari pengunjung ekspor PDF. Data diambil dari data ini, dari pengunjung wisata, dengan set paper A4, ukur lembarnya potret. Kita lanjut ke register. Register sama seperti tadi, cuma bedanya kita hanya mengisi di index dan store, yang masing-masing ini store ini untuk menyimpan data dari inputan user tadi ya, request. Apabila session ini sukses, maka terdapat sebuah message akun berhasil dibuat dan kembali ke tampilan register apabila si user itu ingin menginputkan lagi. Nah, di sini terdapat sebuah wisata model, wisata controller, di mana wisata controller ini tadi juga sama,
juga sama seperti pengunjung controller, di mana terdapat sebuah function index, function create, function store untuk menyimpan dari input and user. Nah, cuma bedanya itu di fotonya ya, untuk upload foto. Dimana foto apabila kosong maka merequest as foto yang disimpan ke nama variable foto, merequest file foto dan disimpan di photos storage foto dan storage foto. Nah, ini storage photos di public storage photos, disimpan ke nama variable foto. Lalu terdapat sebuah function edit, sama seperti pengunjung tadi, kita mencari dari ID-nya. Lalu ada function untuk update dan terdapat function untuk destroy, yaitu untuk menghapus. Baik, untuk controller sudah saya buat. Lalu ini terdapat sebuah model user, dimana model user ini sudah bawaan dari Laravel ketika kita membuat awal untuk Laravelnya. Include di sini untuk variable terdapat name, email, dan password. Untuk pengunjung wisata, variable terdapat ID, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal kunjungan. Tempat wisata terdapat sebuah ID, nama wisata, tahun buka, harga, foto, dan status. Nah, fungsi dari modeler ini yaitu untuk mengambil data dari database yang akan nanti diolah ke controller dan ditampilkan ke dalam view itu tadi. Karena dari Laravel sendiri itu menggunakan model MVC, yaitu model view controller. Lalu ini terdapat sebuah mode migration. Nah, migration ini untuk user terdapat ID, nama, email, timestamp, string. Untuk password, lalu terdapat tempat wisata, yaitu ID, nama wisata, tahun buka, harga, foto, status. Nah, di status ini yaitu terdapat dua pilihan, yaitu buka atau tutup. Lalu untuk pengunjung wisata, yaitu terdapat ID, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, pria atau wanita, dan tanggal kunjungan. Baik, kita lanjut ke routingnya terlebih dahulu. Nah, di dalam routing ini itu yaitu untuk semua alur dari web kita yang sudah saya buat, dimana terdapat sebuah metode get, post,
delete, dan put, di mana terdapat sebuah middleware autentikasi. Ini bawaan dari Laravel dan guys. Apabila kita belum melewati autentikasi, maka dari halaman semuanya ini itu tidak bisa diakses. Lalu kita ke sebuah terlebih dahulu. Oh, ini layout. Login aja, login dulu. Nah, di login ini, di sini terdapat sebuah class container fluid. Ini mengambil dari Bootstrap. Dan dengan tampilan travel terdapat tampilan login. Nah, di sini terdapat sebuah function action yang diarahkan ke login proses. Login proses yang sudah kita buat di controller dengan metode post. Di sini terdapat CSRF, di mana CSRF ini berfungsi untuk sebagai security dari Laravel. Nah, di sini terdapat error apabila ini dari validasinya, apabila kosong maka tidak bisa diisi, lalu mengeluarkan sebuah message email error ini. Nah, di sini terdapat untuk inputan email dengan nama email kita samakan ke controller ke controller email. Nah, di sini terdapat sebuah value, di mana value ini untuk menyimpan apabila inputan dari user itu tadi sudah benar, maka disimpan ke dalam old email. Untuk password juga sama. Apabila kosong, maka terdapat sebuah alert untuk validasi password. Nah, di sini terdapat sebuah apakah kamu sudah punya akun. Nah, apabila tidak punya, maka kita bisa klik tombol register, di mana register ini diarahkan ke routing register. Dan apabila sudah sesuai login proses ini, maka ke tampilan menu itu tadi awal. Nah, untuk tampilan register seperti ini. Kita lanjut ke register. Nah, kita tadi di controller itu sudah membuat session dengan sukses, di mana sukses itu tadi berhasil dibuat ya. Nah, di sini terdapat sebuah form action yang diarahkan ke register store dan disimpan di register store dengan metode post untuk mengupload. Terdapat security CSRF seperti biasa. Ini seperti tadi teman-teman ya. Dapat tema untuk inputan nama, email, password, dan submit.
Nah, di sini apabila sudah mempunyai akun, maka bisa menekan tombol sign in yang diarahkan nanti ke routing login. Nah, di sini untuk tampilan awal yaitu saya membuat indeksnya. Baik untuk tampilan home ini terdapat sebuah blade template yaitu extend di folder layout dengan nama template mengambil tampilan ini. Nah, terdapat section untuk title yaitu untuk judul dengan nama judul dashboard ya SPAW. Nah, di sini terdapat section konten dengan nama konten. Kita lihat terlebih dahulu di template-nya. Nah, ini sidebar kita ambil dari layout sidebar. Untuk ini untuk navbar kita layout di navbar. Nah, di sini terdapat sebuah value untuk dark tema, terdapat dark dan light. Saya menggunakan tailwind dan di sini untuk kontennya yaitu yield content. Semua yang perlu dia dimasukkan ke dalam konten sini. Nah, untuk setbar seperti ini. Di sini terdapat sebuah list yang diarahkan. Yang pertama yaitu menu dashboard. Saya arahkan ke ini sebagai indeks ya. Ini routingan yang mengambil untuk tampilan home. Yang kedua untuk pengunjung, yang ketiga wisata, dan selanjutnya yaitu laporan. Baik, kita ke selanjutnya ke home. Nah, di mana di home ini yaitu terdapat sebuah, saya buat untuk dashboard, di mana pengunjung ini mengambil data pengunjung, di mana pengunjung ini untuk mengambil value dari controller tadi ya. Nah, ini untuk menghitung dari banyaknya pengunjung wisata dan tempat wisata. Wisata dan wisata saya ambil dari nama variabelnya pengunjung dan wisata. Nah, di sini terdapat sebuah pie dengan saya kasih ID kategori, di mana ID kategori ini tadi untuk mengambil script dari JS. Saya menggunakan chart.js. Yang pertama kita masukkan dulu untuk CDN-nya dari chart.js, lalu masukkan scriptnya yang sudah terdapat di chart.js. Di sini terdapat type pie dengan data label pengunjung dan tempat wisata. Label pengunjung dan datanya yaitu kita ambil pengunjung dan wisata. Baik, kita lanjut ke
login sudah. Nah, kita lanjut ke register ke pengunjung terlebih dahulu. Nah, di pengunjung ini saya membuat sebuah file di mana untuk masing-masing file ini saya bedakan ya. Ini untuk tampilan, exporting untuk Excel, untuk ekspor Excel, untuk ekspor PDF, dan edit data dan meng-create data. Nah, untuk tampilan yang dari pengunjung yaitu ini. Nah, di sini terdapat sebuah session di mana apabila kita membuat pengunjung baru, maka terdapat sebuah session untuk akun berhasil dibuatnya. Nah, di sini terdapat sebuah tombol untuk tambah user baru, di mana untuk tambah user baru ini diarahkan ke pengunjung grid, tampilan pengunjung grid. Nah, di sini. Nah, di sini terdapat sebuah tombol grup, di mana ini diarahkan ke pengunjung ekspor untuk Excel dan ekspor PDF. Yang masing-masing sudah kita masukkan routingnya ya ke dalam routing web. Di sini terdapat sebuah table, di mana table ini untuk mengambil data dari database. Di sini terdapat nomor, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal kunjungan, dan aksi. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan looping, ini untuk ID-nya ya. For each data kita aliasikan ke parameter D. Ini mengambil dari model tadi, dari yang sudah kita simpan ke dalam variabel data itu tadi. Data nama, data alamat, data nomor telepon, dan data jenis kelamin dan data kunjungan. Nah, di sini terdapat sebuah tombol yaitu edit dan hapus, di mana edit ini ke sebuah ke pengunjung edit, dan terdapat sebuah modal untuk hapus modal. Nah, modal hapus data ID, apakah kalian menghapus nama. Nah, ini terus terdapat sebuah model body-nya, data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Nah, di sini terdapat sebuah form action di mana routing untuk menghapus ya diarahkan ke routing pengunjung destroy controller tadi yang sudah kita buat. Nah, kita mencari dari data ID-nya dengan menggunakan metode post. Nah, di sini terdapat metode delete untuk delete data dan security dari Laravel CSRF. Apabila kita batal maka tidak jadi, jika hapus maka data berhasil dihapus. Nah, di sini untuk edit ini kita mengambil
data dari ID-nya itu tadi dengan menggunakan metode post. Nah di sini metode put untuk apa namanya, untuk mengubah dari data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah di sini terdapat sebuah value, data nama, data alamat, data nomor telepon, data nomor jenis kelamin, itu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lalu ketika disimpan dan ada tombol reset. Di sini juga terdapat sebuah grid untuk apa namanya, untuk membuat sebuah akun baru tambah pengunjung yang kita arahkan ke routing store yang disimpan ke store, controller store dengan metode post. Di sini yang kita simpan yaitu nama, alamat, nomor telepon, wanita. Nah ini yang, nah untuk nama ini itu usahakan itu sama dengan yang ada di database, jadi teman-teman tidak bingung. Di sini sudah, untuk pengunjung sudah selesai. Lalu kita lanjut ke wisata. Untuk wisata sama saja di sini, untuk terdapat sebuah tambah barang baru, kita tambah baru maka akan diarahkan ke wisata grid. Nah di sini terdapat sebuah tabel dengan tabel nomor, nama wisata, tahun buka, harga, foto, status, dan aksi. Untuk aksi yaitu edit dan delete tadi. Nah di sini kita melakukan perulangan untuk angka. Kita mengambil data dari nama wisata, nah, tahun buka, harga, dan foto. Kita foto. Nah di sini terdapat sebuah model untuk menghapus sebuah data yang diarahkan ke routing wisata destroy, metode post, dan metode delete. Nah metode post ini kenapa? Karena kita menyimpan dan akan di delete gitu. Nah di sini terdapat toggle untuk push RAM-nya, untuk apa namanya, untuk dark tema, ada light tema, dan sistem. Baik, kita sudah membahas dari semua itu tadi. Oh ya, untuk ekspor seperti ini, untuk ekspor. Nah, ini untuk mengambil semua data dari pengunjung.
Ini sudah kita buat modelnya, mengambil data dari model. Kita langsung ke aplikasi yang sudah kita buat. Nah, yang pertama itu ketika kita langsung pencet sign in, nah, maka terdapat sebuah message dari validasi yang sudah kita buat tadi. Email tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Nah, ini ketika kita tombol sign up, maka kita langsung ke register. Kita membuat register user baru. Kita itu dulu David, kita buat dulu. Nah, teman itu sih main tampil sih mereka ini lebih populer ya. Kalau usah dibalik nama, kalau usah boleh lewat no wis moro kita coba. Start dulu. Cuman aku itu pesake aku mergane berkakan dulu gitu ya. Nah, apabila kita sudah sudah berhasil login, maka kita langsung ke menu dashboard, dimana menu dashboard ini kita menghitung dari pengunjung dan tempat wisata yang kita hitung tadi. Masing-masing ini terdapat sebuah data dan 0 data. Pengunjung ini 2 data. Kita coba tambah baru. Tambah kecil. Nah, ini tanggal kunjungan itu bisa kita tunggu. Nah, apabila data yang berhasil kita simpan, maka terdapat sebuah session sukses, data berhasil ditambahkan. Kita tambah sampai 10. Buat terserah ya. Aku sama ngomong ini betul. Ini bergawe-gawe anwai. Dari tuan-tuan kamu. Itu terlalu ya lewat dia kan pengertian nih. Kata orang Jawa nih. Nah, ini kita tambah sampai 10 untuk melihat sebuah pagination yang sudah kita buat. Panen rakyat ya apa?
Kapan? Dari sampai dewi-dewi ini anak kapan? Seperti itu, si dulu, itu kurang ada kapan dulu. Jadi anu, sekolah ini tahu. Iku sing apa? Orga-orga ini barang iku, anu ini barang iku. Engko mbok pasang ini supaya teko daerah mana? Sama mana mbok pasang lho ya. Iku yo teko langsung dironcong ya. Kita membuat sebuah Langsung data baru sampai 10. Negene anu ne apa jadi aksesoris itu. R15 itu terbaru. Oh yang terbaru. Itu R15 sing anu sing lawas kan Nah, kita coba yang gini kan gak ngono. Ngomong awak sing cek. Imagine wah. Hah? Ya, udah dia kan wis ono, maksudnya imagine ya apa? Orang yang perlu penampilan. Ngomong ke Ijen, ngomong ya sih no Ijen. Gak usah di kita tambah satu lagi. Tidak ada. Masalah nyurat no. Masalah anu nih pajak iso kok langsung anu. Paling 5 tahunan tahun ya. Kita membuat sebuah pagination. Apabila data lebih dari 10, maka akan ditambahkan ke selanjutnya. Nah, ini. Coba kita hapus satu. Nah, di sini terdapat sebuah modal dengan title apakah yakin ingin menghapus ipul. Nah, yang kita tadi user pada nama itu tadi. Data yang tidak dapat dikembalikan. Nah, apabila batal, maka tidak jadi perubahan. Apabila kita hapus, maka terdapat sebuah session data berhasil dihapus tadi. Nah, jadi yang dashboard yang kita buat tadi sudah masuk pengunjung 10. Jadi terdapat sebuah 10 data. Ini pengunjung. Kita coba ke tempat wisatanya. Kita tambah tempat wisata. Kawah Puncak. Tampilkan 2000. Nah, kita ambil fotonya. Kawah Puncak. Status. Nah, maka foto yang sudah kita upload tadi akan muncul ke sini ya. Oh ya, sebelumnya tadi belum kita edit ya teman-teman ya. Ya, tapi gak dironcong di dewe, kalau negara yang
begini anu reparasi anu apa jenenge itu servis iki lho apa kegiatan ini ganti-ganti jadi reparasian iki lho variasi tapi ya keren ini ya ya oke nih kalau yang betul mohon maaf ini tadi untuk seksu. Nah, mohon maaf teman-teman ya. Jadi tadi kita membuat sebuah tambah baru ya, dimana tambah baru tadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi bisa diisi nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, terdapat sebuah drop down menu dan tanggal untuk date. Nah, ini akan disimpan, maka akan nambah datanya ketika di reset. Kita coba, kita tambah ibu dari Jakarta. Nah, pria. Nah, kita coba today. Apabila di reset maka akan semua akan di reset. Nah, ini set. Nah, maka terdapat sebuah session dengan data berhasil ditambahkan. Kita silang. Nah, di sini terdapat sebuah pagination. Saya menggunakan data table dari JS itu untuk penggunaannya atau mengimplementasikan itu teman-teman bisa melihat sebuah dokumentasi dari JS nya tadi ya, data table JS. Nah, apabila kita mengedit maka kita akan diarahkan ke routingnya, pengunjung edit, kita membuat David Diantoro pria. Nah, jika kita mengedit maka terdapat ini pemberitahuan data berhasil diubah. Nah, untuk data yang sudah kita ubah tadi maka sudah berhasil ya. Tuh. Nah, di sini terdapat sebuah satu data untuk tempat wisata. Yang kita lihat ke dashboard maka terdapat pie. Nah, ini untuk menghitung pengunjung ada 11 dan tempat wisatanya ada 1. Dan ini untuk chartnya the pie. Nah, ketika kita hapus kita ekspor maka secara otomatis berhasil dihapus ya. Kita coba kita arahkan gini. Nah, ini maka otomatis download ke PDF. Kita akan melihat view. Nah, ini kita dapat view ya dari PDF yang nantinya kita bisa untuk jadi untuk pengunjung. Oh ya, kita coba untuk searching, kita lihat Rahmat.
atau ini Itu loh, dan berjalan. Orang dalam orang mulu ya. Yang pioli ya, kita sepisan. Nanti aku kemarin terakhir nih gini, tolong aku. apabila kita hapus salah satu, nah di sini terdapat sebuah modal dengan title apakah yakin ingin menghapus ipul. Nah, data yang dihapus tidak dapat dikembalikan untuk bodinya. Nah, kita batal, tidak terjadi perubahan apa-apa. Ketika kita hapus maka langsung terjadi data yang tadi kita hapus. Nah, kita berhasil dihapus. Nah, kita coba lihat di dashboard. Nah, pengunjung 10 ya, berarti kan 11. Untuk laporan wisata itu kita ambil laporan dari tempat wisata tadi. Perbedaannya cuma dari tempat wisatanya tadi terdapat sebuah edit, hapus dan tambah baru. Ketika laporan wisata hanya laporan dari tempat wisata tadi. Kita coba kita lihat ke data yang sudah kita download. Nah, jadi yang kita download kan tadi 11 ya, maka iya 11 terdapat 11 data. Yang pertama Rahmat, David, Faisal, Tommy, Tami, Utami, Colin, Gerson, Malika, Retno. Nah, sudah sesuai ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita coba tambah wisata lagi. Buka 2000 akan plus itu. Kita itu ya, terserah ya, gambar terserah ya. Nah, ini untuk ukuran itu saya atur 100 kali 100 pix. Nah, kita berhasil dihapus. Oh ya, kita coba dark temanya. Ketika dark theme seperti ini. Nah, sudah berfungsi. Sudah berfungsi ya teman-teman. Berfungsi. Like. Mohon maaf. Tapi ya berkomunikasi ya. Kita coba dark temanya ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai ya. Sesuai. Dan ini berfungsi ke semuanya.
sekian sekian. Data yang sudah kita tambah tadi sudah berhasil ditambah ya, 2 ya. Baik, kita coba untuk logout. Kita logout, maka akan kembali ke tampilan login. Baik, itu tadi teman-teman sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.